Salam sejahtera, saudara-saudara terkasih. Topik kita hari ini adalah jangan ada dusta di antara kita. Kita akan berbicara tentang pacaran, namun secara khusus tentang kejujuran di dalam membangun relasi. Dari Alkitab kita tahu bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat serius. Relasi khusus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan adalah rancangan Allah sejak awal. Sehingga bicara pacaran dalam konteks kekristenan selalu di dalam konteks persiapan pernikahan. Pacaran bagi orang Kristen adalah masa pengenalan dua pribadi, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan pernikahan. Alkitab juga menyatakan kepada kita pernikahan sifatnya kudus, sehingga persiapannya pacaran pun harus kudus. Tommy Nelson mengatakan pacaran itu adalah saat di mana Anda berkencan dengan satu orang secara eksklusif dengan tujuan untuk menentukan apakah ia adalah orang dengan siapa Anda benar-benar ingin menghabiskan sisa hidup Anda. Atau di dalam bahasa sederhana, pacaran itu mencari kehendak Tuhan. Apakah kami akan menikah? Nah, teman-teman, biasanya ada banyak bayangan dan harapan-harapan indah ketika seseorang mau memulai suatu relasi untuk pacaran. Namun dalam banyak kasus, kenyataannya tidak demikian. Sebagaimana dituliskan oleh Henry Cloud dan John Townsend, ada banyak rasa sakit dan penderitaan karena berpacaran. Luka dan rasa sakit sering menyertai pacaran. Mungkin kita bertanya, loh mengapa? Bukankah cinta begitu indah? Dan mereka menyebutnya karena ada penipuan di dalam relasi. Ya, di mana ada penipuan, di situ sesungguhnya tidak ada relasi. Atau relasi itu begitu rapuh. Dan kebohongan ini akan semakin menjadi masalah karena biasanya pacaran menciptakan sebuah lingkungan palsu dalam menilai karakter orang lain, karakter pasangan. Jadi justru sering terjadi di dalam pacaran ada kompromi di dalam menilai karakter pasangan. Les and Leslie Parrott mengatakan adanya kompromi atau kepalsuan di dalam menilai karakter pasangan karena adanya asumsi yang berlebihan bahwa makin lama kami berelasi, dan dia menuliskan ada beberapa, saya kutip 3 saja, makin lama kami berelasi, maka kami berdua mengharapkan hal-hal yang persis sama dalam pernikahan. Segala sesuatu yang baik dalam hubungan kami akan semakin baik. Dan segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kami akan lenyap. Dan Parrott mengatakan ini mitos. Kalaupun ini bukan mitos, saya mau katakan ini bukan sesuatu yang dengan sendirinya terjadi. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman berkata, saya nggak nipu kok, saya nggak berbohong kok. Tapi mari kita coba evaluasi kembali. Pertama, kebohongan itu kebohongan dalam hal apa saja. Nah, yang pertama, penipuan mengenai relasi. Kebohongan tentang apa arti relasi itu sebenarnya. Misalnya, seseorang bertingkah seperti
yang sangat serius, seperti seorang yang betul-betul mau niat pacaran, tetapi pada kenyataannya dia hanya seorang teman. Atau kebohongan pada arah dan apa yang diharapkan dari relasi tersebut. Misalnya ketika seseorang sangat yakin bahwa relasi itu tidak akan berhasil seperti yang diharapkan oleh salah satu pihak, tetapi itu ditutupi dan tidak diungkapkan. Kebohongan di dalam relasi. Kebohongan tentang siapa Anda sebenarnya, siapa diri sebenarnya. Ini menyangkut banyak hal. Bisa berbicara karakter, minat, dan fakta-fakta yang lainnya. Berbicara tentang karakter atau minat, saya ambil contoh. Misalnya, seorang laki-laki yang sama sekali tidak suka dengan mall. Mungkin jiwanya adalah petualang, naik gunung, dan banyak petualangan lainnya. Namun, di dalam masa-masa pendekatan, dia akan menunjukkan bahwa dia begitu senang menemani pergi ke mall. Namun pertanyaannya, ini bertahan sampai kapan? Dan biasanya ini terjadi hanya pada masa-masa pendekatan, sampai kemudian dia mendapatkan apa yang diinginkan. Berbohong tentang fakta-fakta, berbohong mengenai keuangan, berbohong mengenai prestasi-prestasi untuk menunjukkan bahwa dia begitu baik, berbohong tentang masa lalu, dan ada banyak kebohongan tentang siapa Anda sebenarnya. Penipuan mengenai luka dan konflik, problem masa lalu. Ini banyak terkait dengan masa lalu, tentang pola asuh di dalam keluarga, peristiwa-peristiwa masa lalu yang sangat berpengaruh dan meninggalkan luka dan konflik di dalam diri. Teman-teman, itu tentang kebohongan. Mungkin kita bisa memikirkan lagi kebohongan-kebohongan yang lainnya di dalam membangun relasi. Sekarang tentang orangnya. Dan kalau kita bisa bedakan, ada 3 jenis pembohong. Yang pertama, pembohong yang berbohong sebagai cara menipu orang lain demi tujuan egois mereka sendiri. Dan ini tentu saya tidak akan bahas. Kenapa? Karena saya sangat merindukan bahwa anak-anak Tuhan tentunya tidak akan berbohong demi tujuan-tujuan egoisnya. Entah dia berbohong tentang profesinya, berbohong tentang apapun untuk kemudian mendapatkan relasi itu. Namun yang kedua, mungkin ini dapat terjadi bagi kita anak-anak Tuhan. Pembohong yang berbohong karena malu, rasa bersalah, takut terhadap konflik di dalam relasi, atau takut kehilangan relasi. Dan ketiga, pembohong karena tidak menyadari dia bohong. Ini masalah pengenalan diri. Teman-teman, kalau saya boleh sharing sedikit, sharing pribadi, saya harus akui, saya melakukan kebohongan yang ketiga ini. Tanpa saya sadari, saya sebenarnya adalah seorang yang betul-betul sangat perfeksionis. Dan perfeksionis itu kemudian menuntut banyak hal kepada orang lain. Dan biasanya itu tidak terungkap ketika masa-masa pendekatan. Ketika masa-masa membangun relasi, ada banyak pemakluman. Namun, ketika kemudian relasi pacaran mulai dibangun, di sanalah kemudian mulai nyata. Dan di dalam pengalaman saya, banyak meninggalkan perjuangan dan air mata. Nah, apapun jenis kebohongan dan jenis
pembohong ini pada dasarnya adalah relasi yang berpusat kepada diri sendiri. Dan semua relasi yang berpusat pada diri sendiri pada akhirnya kemudian akan diwujudkan dengan menuntut kepada pasangan. Nah, saya akan fokus kepada luka atau problem masa lalu. Tentu, kebohongan-kebohongan lain penting di dalam kasih karunia Tuhan perlu kita terus membaharui diri, perlu mempunyai komitmen untuk berubah dan keluar dari kebohongan-kebohongan itu. Tetapi yang bermasalah adalah luka atau problem masa lalu, baik disadari atau tidak disadari. Kenapa? Ini pemulihannya tidak semudah kita belajar meninggalkan kebohongan-kebohongan tentang fakta, tentang prestasi, tentang keuangan, dan banyak hal lain. Teman-teman, saya tidak akan membahas apa itu luka masa lalu, kemudian bagaimana pemulihannya, karena memang saya tidak menguasainya. Namun kita hanya akan fokus untuk bagaimana di dalam membangun relasi, di dalam pacaran itu, tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada kebohongan di dalam membangun relasi. Nah, apakah artinya ini kita harus sudah sempurna, sudah tuntas betul? Tentu juga tidak. Tetapi sekali lagi, jangan ada kebohongan di dalam membangun relasi. Perlu keterbukaan, termasuk ketika kita di dalam proses perjuangan pemulihan. Nah, teman-teman, bagaimana kemudian hal ini bisa kita aplikasikan di dalam proses membangun relasi pasangan hidup? Nah, biasanya kita selalu ketika memulai memikirkan untuk membangun relasi pasangan hidup, kita langsung loncat bagaimana mulai bersahabat, bagaimana mulai menjalin relasi kepada orang lain. Tetapi melihat kenyataan bahwa ada banyak masalah di dalam pacaran, di dalam membangun relasi, karena sangat rendahnya pengenalan diri, maka membangun relasi itu seharusnya diawali dari diri sendiri. Mencari penolong yang sepadan, membangun relasi, seharusnya diawali dengan menyerahkan diri sendiri, dibentuk Tuhan, bagaimana diproses Tuhan menjadi penolong yang sepadan bagi orang lain. Dimulai dengan pengenalan diri dan pemulihan diri. Mengenal diri sendiri untuk menjadi diri sendiri yang autentik dan keluar dari diri yang palsu. Nah, mengenal diri sendiri ini sangat terkait dengan relasi dengan Allah. Teresa dari Avila mengatakan hampir semua masalah dalam kehidupan rohani berasal dari kurangnya pengenalan akan diri sendiri. Dan John Calvin, hikmat kita hampir seluruhnya terdiri dari dua bagian, pengenalan akan Allah dan diri sendiri. Tetapi karena keduanya saling terkait erat, maka tidak mudah menentukan mana yang lebih dulu dan menghasilkan yang lain. Ini tampaknya mudah mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Tetapi tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Mengapa? Kita seringkali di dalam pengenalan diri, kita hanya menangkap apa fenomena yang ditunjukkan oleh seseorang atau ditunjukkan oleh diri kita. Kita mendefinisikan diri kita dengan pikiran-pikiran kita keluar, perasaan dan tindakan-tindakan kita. Itu semua hanya fenomena. Apa yang menentukan pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan kita, sebenarnya apa yang dibalik itu, dan seringkali kita tidak sadari. Apa yang banyak mempengaruhi aku yang sebenarnya adalah peristiwa masa lalu kita. Inilah yang membentuk struktur
kehidupan kita. Nah, teman-teman, Peter Scazzero mengatakan pola asuh dan proses belajar lingkungan begitu memberi pengaruh kepada diri kita. Setiap anggota keluarga kita, mereka yang membesarkan kita dari kecil, telah memberikan pengaruh dalam cara tertentu terhadap perilaku dan cara berpikir kita. Demikian juga dengan budaya, media, dan penafsiran kita akan tiap peristiwa turut memberikan pengaruh kepada diri kita. Walaupun tadi saya katakan saya tidak akan membahas, namun beberapa poin yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam mengembangkan pengenalan diri. Yang pertama, kita perlu waktu terus untuk evaluasi, berdiam diri agar kita bisa mendengarkan batin kita sendiri. Kita berdoa, memohon keberanian kepada Tuhan untuk betul-betul mau melihat diri kita apa adanya dan tidak menyangkalinya. Dan kita berjuang untuk keluar dari zona aman kita. Mati terhadap kepalsuan diri dan mengizinkan diri yang sebenarnya muncul. Di dalam proses pengenalan diri ini, menemukan sahabat yang bisa dipercaya selalu akan sangat bisa menolong. Sahabat yang bisa dipercaya bisa menjadi barometer, bisa menjadi suatu ujian untuk pengenalan diri sendiri. Dan bahkan jika diperlukan, kita butuh konseling dengan konselor yang menolong kita untuk mengenali diri sendiri. Tentang pemulihan masa lalu, saya kutip beberapa poin dari buku Peter Scazzero, melihat masa lalu untuk melangkah maju ke depan. Pertama, memiliki kepekaan yang kuat akan kebesaran Allah, di dalam kasih karunia Allah, di dalam penyerahan diri kepada Allah. Allah akan terus memproses kita dan mengerjakan pemulihan di dalam diri kita. Secara jujur, mengakui rasa sakit, tidak menyangkalinya. Mengakui akan masalah-masalah karena masa lalu. Dan kemudian berjuang menuliskan kembali naskah hidup di dalam cerita Allah, di dalam terang firman Allah, dan menyerahkan hidup untuk dibentuk dan dipakai oleh Allah. Tentu teman-teman tidak mudah, tidak semudah menuliskan poin-poin tadi. Pemulihan membutuhkan waktu. Pemulihan mungkin painful, menyakitkan. Kita masuk di dalam pergumulan. Namun pemulihan adalah selalu langkah awal, baik untuk diri sendiri dan nanti di dalam membangun relasi. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah bisa memulai relasi sebelum luka-luka masa lalu sembuh? Teman-teman mungkin berpikir, kalau menunggu harus selesai, sampai kapan? Tentu betul. Namun teman-teman, kesadaran untuk mengakui kerapuhan diri dan kerinduan untuk mengalami pemulihan adalah satu langkah yang baik. Ketika memulai relasi, nah ini yang penting, tidak boleh ada kebohongan. Kita harus jujur akan kerapuhan, luka, dan problem masa lalu. Tentu ada ketakutan-ketakutan, namun akan jauh lebih baik ketika kita jujur dan tidak ada kebohongan. Tidak peduli kemungkinan menimbulkan saat-saat yang berisiko dalam hubungan. Kehilangan relasi itu. Tetapi kita perlu jujur dan mengungkapkannya. Dan ketika kita jujur, biarkan pasangan Anda untuk berespon dan memutuskan akan relasi tersebut. Dan kejujuran akan membantu pemulihan ini. Nah, di manakah kita belajar untuk mengungkapkannya ini secara jujur? Siapa kita sebenarnya dan tidak ada kebohongan
mengenai diri kita. Kalau saya lanjutkan tadi, kalau boleh kita katakan tahapan, walaupun ini tidak bersifat mutlak, suatu tahapan di dalam membangun relasi pasangan hidup, di manakah kita harus jujur dan tidak boleh ada kebohongan. Ketika kita mulai berinisiatif untuk menyatakan, mengajak pasangan untuk berdoa bersama akan relasi itu, mulai saat itu, selama masa mendoakan bersama, selama masa menguji dengan waktu, bahkan ketika nanti sudah mulai berkomitmen untuk masuk ke dalam pacaran, tidak boleh ada dusta di antara kita. Kita harus belajar terbuka. Teman-teman, ketika sudah sama-sama belajar terbuka, tidak ada kebohongan, dan sama-sama berkomitmen untuk mulai membangun relasi yang lebih serius di dalam pacaran, maka mulailah proses perjuangan bersama untuk membangun relasi, termasuk berjuang untuk pemulihan dan pertumbuhan. Apakah kemudian jalan sudah langsung mulus? Tentu tidak. Namun waktu berpacaran adalah waktu bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Waktu kita diproses, termasuk di dalam pemulihan-pemulihan kita. Keterbukaan akan selalu menolong dan membantu di dalam proses pemulihan. Nah, teman-teman, mungkin inilah yang sulit. Kenapa? Karena kita selalu berangan-angan ketika memulai pacaran adalah membayangkan saat-saat berbahagia. Namun, jangan menikah untuk menjadi bahagia. Anda akan kecewa. Maka saya mundurkan, jangan memulai pacaran untuk bahagia. Akan kecewa. Lalu, untuk apakah pacaran? Waktu berpacaran adalah waktu bertumbuh bersama dalam Tuhan. Waktu terus mengalami pembaharuan dan juga pemulihan-pemulihan akan luka-luka problem masa lalu. Teman-teman, menikah bukan untuk berbahagia. Menikah adalah bagaimana menjadi satu penolong yang sepadan di dalam merespons panggilan Tuhan. Bagaimana pasangan bersatu untuk bersama-sama mencari kerajaan Allah. Mencari dahulu kerajaan Allah adalah satu-satunya alasan terbaik bagi dua orang untuk menggabungkan masa depan bersama. Dalam proses bertumbuh ini, dalam proses pertumbuhan dan pemulihan ini, saya memparafrasekan Serenity Prayer dari Reinhold Niebuhr. Di dalam kasih karunia Tuhan merubah apa yang dapat diperbaharui, dan berdamai menerima apa yang tidak dapat diubah, dan hikmat atau kepekaan untuk membedakannya. Teman-teman, Gary Thomas memulai bukunya The Sacred Church dengan dua kisah air mata. Tentu ini dalam konteks pernikahan. Kisah pertama, wajah pendeta Saleh itu menegang ketika dia memberitahu saya, jujur saja, pernikahan telah menjadi salib terbesar dalam hidup saya. Air mata yang mengalir dari kedua mata dan membasahi pipinya memberikan gambaran jelas tentang beban yang lelaki ini pikul setiap hari di dalam hidupnya. Kisah kedua, seorang perempuan berusia 30-an menatap mata saya dan membiarkan air matanya mengalir bebas saat dia berbicara tentang kasih sang suami baginya. Perempuan itu menderita kelemahan fisik dan hidup yang sungguh tidak bersahabat. Tetapi sang suami telah menjadi batu karang yang teguh, sumber dorongan semangat, dan penerimaan diri yang luar biasa baginya.
Dan kemudian dia mengatakan, setelah Yesus, suami saya adalah sukacita terbesar di dalam hidup saya. Ada air mata duka, ada air mata sukacita. Sebuah pernikahan bisa seperti gurun pasir, tetapi bisa juga sebuah persekutuan kasih yang bercita rasa sorga. Dan kemudian Gary Thomas menuliskan, 10 tahun setelah menikah, tangis air mata mana yang Anda akan alami? Teman-teman, tentu tadi saya awali dengan pacaran, maka saya coba mundurkan. Saya mencoba mengutip apa yang dikatakan oleh Gary Thomas. Nanti di dalam pacaran, setelah berapa tahun pacaran, air mata mana yang akan Anda alami? Saya menemukan ini dan ini begitu menggetarkan. Falling in love is easy, but staying in love is very special. Teman-teman, kita hidup di dalam, pengkhotbah berkata, di bawah matahari. Di bawah matahari gak ada yang sempurna. Kita masih terus hidup di dalam pergumulan. Kita hidup dengan bayang-bayang masa lalu kita. Kita hidup dengan berbagai kecacatan dan problem kita. Namun, jangan ada dusta di antara kita. Ketika kita mulai membangun relasi, dan ada kesediaan untuk saling menerima, maka dimulailah proses membangun cinta, dan di sanalah kita akan menikmati apa artinya pemulihan, pertumbuhan, dan juga pertumbuhan untuk menerima hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.